Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan baca salah satu dari buku Rhonda Byrne lagi, yaitu penulis buku The Secret. Kali ini bukunya adalah buku ajaib, The Magic. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. The Magic. Satu kata mengubah segalanya. Lebih dari 20 abad, kata-kata dalam sebuah kalimat suci membuat hampir semua orang yang membacanya bingung, penasaran, dan menyalahartikannya. Hanya sangat sedikit orang sepanjang sejarah yang menyadari bahwa kata-kata tersebut adalah teka-teki. Dan begitu kita memecahkan teka-teki itu, begitu misterinya terkuak sebuah dunia baru yang akan tergelar di depan mata kita. Dalam The Magic, Rhonda Byrne mengungkapkan dunia suatu pengetahuan yang mampu mengubah hidup kita. Kemudian, dalam latihan luar biasa selama 28 hari, ia mengajarkan cara menerapkan pengetahuan ini dalam hidup kita sehari-hari. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun lingkungan Anda sekarang, The Magic akan mengubah total hidup Anda. Dengan ini berarti Anda akan mendapatkan kejayaan seluruh dunia. Tablet Zamrud sekitar 3.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Didedikasikan untuk Anda. Semoga The Magic membuka dunia baru untuk Anda dan membawa Anda sukacita untuk seluruh keberadaan Anda. Itulah niat saya untuk Anda dan untuk dunia. Mereka yang tidak percaya pada keajaiban tidak akan pernah menemukannya. Roald Dahl 1916 sampai 1990. Penulis. Lanjut. Anda percaya pada keajaiban? Ingatkah Anda ketika Anda masih kecil dan memandang hidup dengan terheran-heran dan takjub? Hidup sungguh ajaib dan menggembirakan, dan hal-hal terkecil sekalipun membuat Anda luar biasa gembira. Anda takjub melihat embun di rumput, kupu-kupu terbang di udara, atau setiap daun atau batu yang aneh di tanah. Anda sangat gembira ketika gigi Anda tanggal karena itu berarti peri gigi akan datang nanti malam. Dan Anda juga tak sabar menunggu malam Natal yang ajaib. Meski Anda tidak mengerti bagaimana Sinterklas bisa mendatangi semua anak di dunia dalam waktu satu malam yang sama. Yang jelas, ia berhasil melakukannya dan ia tidak pernah membuat Anda kecewa. Rusa bisa terbang dan ada peri-peri kecil di kebun, hewan peliharaan seolah-olah manusia, mainan seolah hidup, impian menjadi kenyataan, dan Anda bisa menyentuh bintang-bintang. Hati Anda penuh kegembiraan, imajinasi Anda tidak mengenal batas, dan Anda percaya bahwa hidup adalah keajaiban. Ada semacam perasaan sangat indah yang kita miliki ketika kita masih anak-anak, yaitu perasaan bahwa segala sesuatu itu baik, bahwa setiap hari menjanjikan lebih banyak kegembiraan dan petualangan, dan bahwa tidak ada yang bisa mencegah kita untuk merasakan kegembiraan atas keajaiban semua yang ada. Tetapi ketika kita tumbuh dewasa, tanggung jawab, masalah, dan kesulitan membuat kita tidak bahagia. Kita jadi kecewa, dan keajaiban yang dulu kita percayai memudar dan menghilang. Ini salah satu sebab mengapa sebagai orang dewasa kita senang berada di dekat anak-anak, agar kita dapat mengalami perasaan yang pernah kita miliki, bahkan jika hanya sesaat. Melalui buku ini, saya ingin Anda tahu bahwa keajaiban yang dulu pernah Anda percayai memang benar, dan sudut pandang orang dewasa yang kecewa yang keliru.
Keajaiban hidup memang nyata dan itu senyata diri Anda. Malah sebenarnya hidup bisa jauh lebih ajaib dibanding yang pernah Anda bayangkan ketika Anda masih kecil. Lebih menakjubkan, lebih mempesona, dan lebih menggembirakan daripada segala sesuatu yang pernah Anda lihat. Ketika Anda tahu apa yang perlu dilakukan untuk mendatangkan keajaiban, Anda akan menjalani hidup impian Anda. Lalu Anda heran mengapa Anda pernah tidak mempercayai lagi keajaiban hidup. Mungkin Anda tidak akan melihat rusa terbang, tetapi Anda akan melihat hal-hal yang selama ini selalu Anda inginkan muncul di depan mata Anda. Dan Anda akan melihat hal-hal yang telah lama Anda impikan tiba-tiba terjadi. Anda tidak akan pernah tahu dengan pasti bagaimana segala sesuatunya merajut bersama untuk mewujudkan impian Anda. Karena keajaiban bekerja di dalam realisme yang tidak kasat mata. Dan itulah bagian yang paling mendebarkan. Siapkah Anda mengalami keajaiban lagi? Siapkah Anda dipenuhi dengan kekaguman dan rasa takjub setiap hari? Seperti ketika Anda masih kecil, bersiaplah untuk keajaiban. Petualangan kita dimulai 2000 tahun yang lalu, ketika pengetahuan yang mengubah hidup tersembunyi di dalam sebuah kalimat suci. Di Al-Quran juga terdapat janji bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Kutipan berikut datang dari Injil Matius di dalam Alkitab. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Next, sebuah misteri besar terungkap. Kutipan berikut datang dari Injil Matius di dalam Alkitab. Dan selama berabad-abad, kutipan itu telah menjadi teka-teki, membingungkan, dan disalahpahami oleh banyak orang. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Anda harus mengakui bahwa ketika Anda membacanya, kutipan itu terdengar tidak adil, seakan-akan mengatakan bahwa orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Tetapi ada teka-teki yang harus dijawab di dalam kutipan ini, sebuah misteri untuk diungkap, dan ketika Anda mengetahuinya, sebuah dunia baru akan terbuka bagi Anda. Jawaban dari misteri yang tak terpecahkan selama berabad-abad ini terdapat dalam satu kata yang tersembunyi, syukur. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Dengan terungkapnya satu kata tersembunyi, sebuah kalimat yang misterius menjadi terang. 2000 tahun telah berlalu sejak kata-kata itu direkam, tetapi saat ini kata-kata itu masih sama benarnya dengan dulu. Jika Anda tidak meluangkan waktu untuk bersyukur, Anda tidak akan pernah mendapatkan lebih banyak, dan apa yang sudah Anda miliki akan hilang. Dan janji keajaiban yang akan terjadi dengan syukur terdapat dalam kata-kata ini. Jika Anda penuh syukur, Anda akan diberi lebih banyak dan Anda akan memiliki kelimpahan. Di dalam Al-Quran juga terdapat janji bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Tidak menjadi masalah agama apa yang Anda anut atau apakah Anda religius atau tidak. Kata-kata dari Alkitab dan Al-Quran berlaku bagi Anda dan hidup Anda. Keduanya menjelaskan hukum dasar ilmu pengetahuan dan semesta.
Next, ini adalah hukum semesta. Syukur beroperasi melalui sebuah hukum semesta yang mengatur seluruh hidup Anda. Menurut hukum tarik-menarik yang mengatur semua energi di semesta, mulai dari pembentukan sebuah atom sampai gerakan planet. Kemiripan menarik kemiripan, karena hukum tarik-menariklah sel-sel setiap makhluk hidup menggabung bersama. Begitu pula substansi dari setiap benda material. Dalam hidup Anda, hukum ini beroperasi pada pikiran dan perasaan Anda. Karena pikiran dan perasaan juga energi. Jadi apapun yang Anda pikir, apapun yang Anda rasa akan menariknya kepada diri Anda. Jika Anda berpikir, aku tidak suka pekerjaanku, aku tidak punya cukup uang, aku tidak bisa menemukan pasangan yang sempurna. Aku tidak bisa membayar tagihan-tagihanku. Aku rasa aku akan mengalami sesuatu yang buruk. Dia tidak menghargaiku. Aku tidak akur dengan orang tuaku. Aku anak bermasalah. Hidup berantakan atau pernikahanku bermasalah. Maka akan menarik pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi jika Anda memikirkan apa yang Anda syukuri, misalnya, aku menyukai pekerjaanku, keluargaku sangat mendukung, liburanku sangat menyenangkan. Hari ini aku merasa luar biasa. Aku mendapatkan pengembalian pajak paling besar yang pernah kuterima, atau aku mengalami akhir pekan yang hebat dengan berkemah bersama putraku, dan sungguh-sungguh merasakan syukur itu. Maka hukum tarik-menarik menyatakan Anda pasti menarik lebih banyak pengalaman-pengalaman semacam itu ke dalam hidup Anda. Cara kerjanya sama seperti logam yang tertarik pada magnet. Syukur Anda adalah magnet, dan semakin banyak syukur yang Anda miliki, semakin banyak kelimpahan yang Anda tarik. Ini adalah hukum semesta. Tentu Anda pernah mendengar berbagai istilah seperti apa yang pergi akan kembali. Anda memanen apa yang Anda tanam dan Anda mendapatkan apa yang Anda beri. Nah, semua istilah itu menjelaskan hukum yang sama dan juga menjelaskan sebuah prinsip semesta yang ditemukan oleh ilmuwan besar Sir Isaac Newton. Penemuan-penemuan ilmiah Newton, termasuk hukum-hukum gerak yang fundamental di dalam semesta. Salah satunya menyatakan, setiap aksi memiliki reaksi yang berlawanan dan setara. Ketika Anda menerapkan gagasan-gagasan syukur ke dalam hukum Newton ini, maka bunyinya, setiap aksi memberi syukur selalu menyebabkan reaksi menerima. Dan apa yang Anda terima selalu setara dengan jumlah syukur yang Anda berikan. Ini berarti setiap aksi syukur akan memulai reaksi menerima. Dan semakin tulus serta memperdalam perasaan syukur Anda, dengan kata lain, semakin banyak syukur yang Anda berikan, semakin banyak Anda akan menerima. Next, benang emas rasa syukur. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum catatan terdini dari manusia, kekuatan syukur telah dikhotbahkan dan dipraktikkan, dan dari sana telah diwariskan selama berabad-abad, menyebar ke seluruh benua, menembus satu peradaban dan budaya ke peradaban dan budaya berikutnya. Agama-agama besar, Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, Sikh, dan Hindu semuanya mengajarkan tentang syukur. Muhammad pernah bersabda bahwa bersyukur atas kelimpahan yang telah Anda terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan akan berlanjut. Buddha mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang perlu Anda lakukan kecuali untuk bersyukur dan bergembira. Lao Tzu mengatakan bahwa jika Anda bergembira dengan apa yang ada, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Krishna mengatakan bahwa apapun yang ia persembahkan ia terima dengan gembira. Raja Daud berterima kasih kepada seluruh dunia atas segala sesuatu di antara langit dan bumi.
Dan Yesus mengucapkan terima kasih sebelum ia melakukan setiap mukjizat. Dari suku aborigin Australia sampai ke suku Maasai dan Zulu Afrika, dari suku Navajo, Shawnee, dan Cherokee Amerika sampai ke orang Tahiti, Eskimo, dan Maori. Praktik bersyukur berada pada akar dari sebagian besar tradisi di bumi. Ketika Anda bangun di pagi hari, bersyukurlah atas cahaya pagi, atas hidup dan kekuatanmu. Bersyukurlah atas makananmu dan kegembiraan hidup. Jika kau tidak melihat alasan untuk berterima kasih, kesalahan terletak di dalam dirimu sendiri. Tecumseh 1763 sampai 1813. Sudah cukup lama ya. Pemimpin Shawnee, suku pribumi Amerika. Sejarah dipenuhi dengan tokoh-tokoh termasyhur yang mempraktikkan syukur dan yang pencapaiannya menempatkan mereka di antara tokoh-tokoh besar yang pernah hidup. Gandhi, Ibu Teresa, Martin Luther, King Junior, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, dan banyak lagi. Penemuan-penemuan ilmiah Albert Einstein telah mengubah cara pandang kita terhadap semesta. Dan ketika ditanya tentang pencapaian monumentalnya, ia berterima kasih kepada orang lain. Salah satu manusia terpandai sepanjang zaman berterima kasih kepada lebih dari 100 orang sehari atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Apakah mengherankan begitu banyak misteri hidup yang diungkapkan kepada Albert Einstein? Apakah mengherankan Albert Einstein berhasil membuat temuan-temuan terbesar dalam sejarah? Ia mempraktikkan syukur setiap hari dalam hidupnya, dan sebagai imbalannya, ia menerima banyak bentuk kelimpahan. Ketika Isaac Newton ditanya bagaimana ia bisa membuat teman-teman ilmiahnya, Ai mengatakan bahwa ia berdiri di pundak para raksasa. Isaac Newton yang baru-baru ini didaulat sebagai penyumbang terbesar bagi ilmu pengetahuan dan manusia, juga bersyukur atas orang-orang yang pernah hidup sebelum dirinya. Para ilmuwan, para filsuf, penemu, pencipta, dan nabi yang mempraktikkan syukur memanen hasilnya, dan sebagian besar menyadari kekuatan dalam syukur. Namun, kekuatan syukur belum diketahui oleh sebagian besar orang di masa kini, karena untuk mengalami keajaiban dari syukur di dalam hidup Anda harus mempraktikkannya. Next, penemuan saya. Kisah saya adalah contoh sempurna seperti apa hidup ini jika seseorang tidak bersyukur, dan apa yang terjadi jika kita menjadikan syukur sebagai bagian dari hidup. Jika 6 tahun yang lalu saya ditanya apakah saya orang yang bersyukur, saya akan menjawab, ya, tentu saja saya orang yang bersyukur. Saya mengucapkan terima kasih ketika menerima hadiah, ketika seseorang membuka pintu untuk saya, atau ketika seseorang melakukan sesuatu untuk saya. Tetapi sesungguhnya saya bukan orang yang bersyukur. Saya tidak tahu apa arti sesungguhnya dari bersyukur, dan hanya sesekali saja mengucapkan terima kasih jelas tidak menjadikan saya seseorang yang penuh syukur. Tanpa syukur, hidup saya sangat sulit. Saya punya utang, dan setiap bulan utang itu semakin besar. Saya bekerja keras, tetapi kondisi keuangan saya tidak pernah membaik. Dalam usaha mengejar pembayaran utang dan kewajiban yang semakin menumpuk, saya terus hidup di arus stres. Relasi saya berayun seperti pendulum, dari lumayan menjadi buruk, karena sepertinya saya tidak pernah cukup waktu untuk setiap orang.
Meski saya disebut sehat, saya merasa kehabisan tenaga di setiap penghujung hari, dan saya selalu tertular batuk pilek dan penyakit terbaru yang sedang musim. Saya merasa bahagia ketika pergi bersama teman-teman atau ketika berlibur, tetapi realita harus bekerja lebih keras untuk membayar kenikmatan itu membuat saya semakin stres. Saya tidak sedang hidup. Saya hanya bertahan dari hari ke hari, dari gaji ke gaji, dan saya tidak bisa lebih cepat menyelesaikan satu masalah dibandingkan datangnya berbagai masalah lain. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang akan mengubah segala sesuatu dalam hidup saya sejak hari itu. Saya menemukan sebuah rahasia hidup, dan akibat penemuan itu, salah satu hal yang mulai saya lakukan adalah mempraktikkan syukur setiap hari. Akibatnya, segala sesuatu dalam hidup saya berubah, dan semakin saya mempraktikkan syukur, semakin ajaiblah hasilnya. Hidup saya benar-benar menjadi ajaib. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa terbebas dari utang, dan tidak lama sesudahnya saya mempunyai semua uang yang saya butuhkan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Problem di dalam relasi, pekerjaan, dan kesehatan menghilang, dan bukannya menghadapi hambatan-hambatan harian, hari-hari saya dipenuhi dengan satu hal indah yang dilanjutkan dengan hal indah lainnya. Kesehatan dan tenaga saya meningkat dramatis, dan saya merasa lebih baik dibandingkan saat saya berusaha 20-an. Dan dalam beberapa bulan saja, relasi saya menjadi jauh lebih bermakna, dan saya menikmati lebih banyak saat indah bersama keluarga dan teman-teman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari segalanya, saya merasa lebih bahagia daripada yang bisa saya bayangkan. Kebahagiaan saya begitu mendalam, kebahagiaan terbesar yang pernah saya rasakan. Syukur telah mengubah saya, dan seluruh hidup saya berubah secara ajaib. Lanjut, mendatangkan keajaiban ke dalam hidup Anda. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun situasi kita saat ini, keajaiban syukur akan mengubah seluruh hidup kita. Saya telah menerima surat dari ribuan orang yang berada dalam situasi terburuk yang bisa kita bayangkan, yang telah mengubah hidup mereka dengan mempraktikkan syukur. Saya telah melihat mukjizat kesehatan di dalam situasi yang sepertinya tak ada harapan. Saya telah melihat pernikahan terselamatkan, dan relasi yang rusak berubah menjadi relasi yang luar biasa. Saya telah melihat mereka yang benar-benar miskin menjadi makmur, dan saya telah melihat orang-orang depresi melompat ke dalam hidup yang penuh kegembiraan dan memuaskan. Syukur dapat dengan ajaib mengubah relasi Anda menjadi menyenangkan dan penuh makna, terlepas dari apapun keadaan saat ini. Syukur dapat dengan ajaib membuat Anda lebih makmur, sehingga Anda mempunyai uang yang Anda perlukan untuk melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Syukur akan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan ke level yang lebih tinggi daripada yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Syukur akan menyentuhkan keajaibannya untuk mempercepat karir, meningkatkan sukses, dan mendatangkan pekerjaan impian Anda atau apapun yang Anda ingin lakukan. Bahkan apapun yang ingin kita lakukan atau miliki. Syukur adalah jalan untuk menerimanya. Daya ajaib dari syukur mengubah hidup Anda menjadi emas. Ketika mempraktikkan syukur, Anda akan mengerti mengapa hal-hal tertentu dalam hidup Anda tidak berjalan sesuai harapan Anda, dan mengapa hal-hal tertentu tidak ada dalam hidup Anda.
Ketika Anda menjadikan syukur sebagai cara hidup, setiap pagi Anda akan bangun dengan sangat gembira karena masih hidup. Anda akan mendapati diri Anda jatuh cinta pada hidup. Segala sesuatu akan tampak mudah. Anda akan merasa seringan bulu dan lebih bahagia dibandingkan yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Ketika tantangan datang, Anda akan tahu cara mengatasinya dan belajar darinya. Setiap hari akan terasa ajaib. Setiap hari Anda dipenuhi jauh lebih banyak keajaiban dibandingkan ketika Anda masih kanak-kanak. Next, apakah hidup Anda ajaib? Sekarang juga Anda bisa tahu seberapa banyak Anda telah menggunakan syukur di dalam hidup Anda. Anda perlu melihat area-area utama dalam hidup Anda. Uang, kebahagiaan, kesehatan, kebahagiaan, karir, rumah, dan relasi. Area-area yang berlimpah dan indah adalah area di mana Anda telah menggunakan syukur dan sedang mengalami keajaiban yang diakibatkan. Area-area yang belum berlimpah dan indah disebabkan karena kurangnya syukur. Fakta jika tidak bersyukur, Anda tidak bisa menerima lebih banyak hal yang bisa disyukuri. Anda telah menghentikan berlanjutnya keajaiban di dalam hidup Anda. Jika tidak bersyukur, Anda menghentikan aliran kesehatan yang lebih baik, relasi yang lebih baik, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak uang, kemajuan pekerjaan, karir, atau bisnis. Untuk menerima, Anda harus memberi. Inilah hukumnya. Syukur adalah memberi, berterima kasih, dan tanpanya Anda memutuskan diri sendiri dari keajaiban dan dari menerima segala sesuatu yang Anda inginkan di dalam hidup. Inti dari sikap tidak bersyukur adalah jika kita tidak bersyukur, kita sedang mengambil. Kita mengambil dan menyepelekan segalanya di dalam hidup kita. Ketika kita menyepelekan segalanya dengan tidak sengaja, kita mengambil dari diri kita sendiri. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, jika kita menyepelekan sesuatu, akibatnya sesuatu itu diambil dari kita. Ingatlah, siapa yang tidak memiliki syukur, bahkan apa yang ada padanya akan diambil darinya. Tentu saja, di berbagai saat dalam hidup Anda perlu bersyukur. Tetapi untuk melihat keajaiban dan memunculkan perubahan radikal pada situasi Anda saat ini, Anda harus mempraktikkan syukur dan menjadikannya sebagai cara hidup baru. Next, rumus ajaib. Pengetahuan adalah harta, tetapi mempraktikannya adalah kunci dari harta itu. Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah 1332 sampai 1406. Ilmuwan dan negarawan. Untuk informasi, Ibnu Khaldun adalah salah satu ilmuwan muslim yang terkenal dan menyumbang banyak dalam pengetahuan yang kita nikmati sampai saat ini. Lanjut. Mitos dan legenda kuno menyatakan bahwa untuk mendatangkan keajaiban seseorang harus terlebih dahulu mengucapkan mantra sihir. Mendatangkan keajaiban dari syukur, cara kerjanya sama. Anda terlebih dahulu harus mengucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih. Tidak perlu menekankan lagi betapa pentingnya kata terima kasih bagi hidup Anda. Untuk hidup dalam syukur, untuk mengalami keajaiban dalam hidup Anda, terima kasih harus menjadi dua kata yang Anda ucapkan dengan sengaja dan rasakan lebih dalam dibandingkan semua kata lain. Kata-kata itu harus menjadi identitas Anda. Terima kasih adalah jembatan yang menghubungkan diri Anda sekarang dengan hidup impian Anda. Rumus ajaib. 1. Sengaja berpikir dan mengucapkan kata-kata ajaib, terima kasih. 2. Semakin Anda sengaja berpikir dan mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih, semakin besar syukur yang Anda rasakan.
3. Semakin banyak syukur yang sengaja Anda pikir dan rasakan, semakin banyak kelimpahan yang Anda terima. Syukur adalah perasaan. Jadi tujuan utama mempraktikkan syukur adalah sengaja merasakan sebanyak mungkin. Karena kekuatan perasaan Andalah yang mempercepat dan keajaiban di dalam hidup Anda. Hukum Newton berlaku 1:1. Apa yang diberi, Anda terima dalam jumlah yang setara. Itu berarti semakin besar perasaan syukur Anda, tingkat kehidupan Anda pun meningkat setara dengan perasaan Anda. Semakin sungguh-sungguh perasaan dan semakin tulus syukur Anda, semakin cepat hidup Anda akan berubah. Ketika Anda mendapati betapa sedikitnya latihan yang diperlukan, betapa mudahnya menggabungkan syukur ke dalam hidup Anda sehari-hari, dan ketika Anda melihat sendiri hasil-hasil ajaibnya, Anda tak ingin kembali ke hidup Anda yang dulu. Jika Anda sedikit mempraktikkan syukur, hidup Anda akan sedikit berubah. Jika Anda mempraktikkan banyak syukur setiap hari, hidup Anda akan berubah dengan dramatis dan melalui cara-cara yang tidak bisa Anda bayangkan. Next, buku ajaib. Saat kita mengungkapkan rasa syukur kita tidak boleh lupa bahwa penghargaan tertinggi bukanlah pada kata-kata, tetapi bagaimana menerapkan dalam hidup. John F. Kennedy 1917 sampai 1963. Presiden Amerika Serikat ke-35. Dalam buku ini terdapat 28 latihan ajaib yang dirancang khusus sehingga Anda dapat mempelajari cara menggunakan daya ajaib dari syukur untuk merevolusi kesehatan, uang, pekerjaan, dan relasi Anda dan menjadikan hasrat terkecil dan impian terbesar Anda mewujud. Anda juga akan mempelajari cara mempraktikkan syukur untuk mengatasi masalah dan mengubah setiap situasi negatif. Anda akan takjub saat membaca pengetahuan yang mengubah hidup ini, tetapi tanpa mempraktikkan apa yang Anda pelajari, pengetahuan akan lolos dari jari-jari Anda, dan peluang yang telah Anda tarik untuk mengubah hidup Anda akan lenyap. Untuk memastikan ini tidak terjadi pada Anda perlu melatih syukur selama 28 hari agar meresap ke dalam sel-sel dan akal bawah sadar Anda. Hanya dengan cara itulah pengetahuan itu akan mengubah hidup Anda secara permanen. Latihan ini dirancang untuk diselesaikan dalam 28 hari berturut-turut. Ini memungkinkan Anda menjadikan syukur menjadi kebiasaan dan cara hidup yang baru. Mempraktikkan syukur dengan konsentrasi penuh selama 28 hari berturut-turut akan memastikan Anda melihat keajaiban terjadi di dalam hidup Anda dengan cepat. Di dalam setiap latihan ajaib terkandung kekayaan ajaran rahasia yang akan memperluas pengetahuan Anda dengan luar biasa. Dalam setiap latihan, Anda akan semakin mengerti cara kerja hidup, betapa mudahnya memiliki hidup yang Anda impikan. 12 latihan pertama, menggunakan daya ajaib syukur atas apa yang Anda miliki sekarang ini dan atas apa yang telah Anda terima di masa lalu. Karena hanya dengan bersyukur atas apa yang Anda miliki dan apa yang telah Anda terima, keajaiban akan bekerja dan Anda akan menerima lebih banyak. 12 latihan. Pertama akan segera menggerakkan keajaiban syukur. 10 latihan berikutnya menggunakan daya ajaib dari syukur untuk hasrat, impian, dan segala sesuatu yang Anda inginkan. Melalui 10 latihan ini, Anda akan bisa mewujudkan impian Anda dan Anda akan melihat situasi hidup Anda akan berubah secara ajaib.
6 latihan terakhir akan membawa Anda ke tingkat yang baru, di mana Anda menuang syukur ke dalam setiap sel dari tubuh dan benak Anda. Anda akan benar menggunakan daya ajaib syukur untuk membantu orang lain, melenyapkan masalah dan memperbaiki setiap situasi atau keadaan negatif yang mungkin Anda temui sepanjang hidup. Anda tidak perlu menyiapkan waktu khusus karena setiap latihan dirancang sedemikian rupa untuk disisipkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hari kerja, akhir pekan, hari raya, maupun liburan. Syukur bisa dibawa kemana-mana. Anda membawanya kemanapun Anda pergi, dan kemampuan Anda pergi keajaiban terjadi. Dan kemanapun Anda pergi, keajaiban terjadi. Jika Anda melewatkan satu hari, kemungkinan besar Anda akan kehilangan momentum dari apa yang telah Anda lakukan. Untuk memastikan Anda tidak mengurangi keajaiban, jika Anda melewatkan satu hari, hitunglah mundur 3 hari ke belakang dari sana. Mengulang latihan lagi. Beberapa latihan dirancang untuk pagi hari dan beberapa lainnya untuk dilakukan sepanjang hari. Jadi, bacalah dulu setiap latihan di pagi hari. Beberapa latihan perlu dibaca malam sebelumnya, karena latihan ini langsung dimulai begitu Anda bangun, dan saya akan memberitahu kapan Anda harus melakukan ini. Mungkin Anda ingin membaca latihan hari berikutnya setiap malam sebelum Anda tidur, agar Anda lebih siap jika melakukannya. Pastikan untuk membaca ulang di pagi hari. Jika Anda tidak ingin mengikuti 28 latihan ajaib ini secara berturut-turut, Anda juga dapat menggunakannya dengan cara lain. Anda bisa memilih satu latihan ajaib yang membahas suatu subjek penting di dalam hidup Anda yang ingin Anda ubah atau perbaiki. Dan Anda bisa melakukan latihan itu selama 3 hari berturut-turut atau setiap hari selama seminggu. Anda juga boleh berlatih per minggu atau 2 latihan per minggu. Satu-satunya perbedaan adalah diperlukan waktu yang lebih lama untuk melihat perubahan di dalam hidup Anda. Next, setelah 28 hari. Setelah menyelesaikan 28 latihan ajaib, Anda dapat menggunakan latihan tertentu untuk meningkatkan keajaiban pada bidang tertentu atau ketika Anda mempunyai kebutuhan khusus, misalnya untuk kesehatan atau uang, atau jika Anda ingin menerima pekerjaan impian, memiliki peningkatan keberhasilan di dalam pekerjaan, atau meningkatkan relasi, atau untuk melanjutkan latihan syukur, Anda dapat membuka ini secara acak. Dan apapun latihan yang Anda temukan adalah latihan yang Anda tarik. Jadi itulah latihan yang sempurna untuk dilakukan pada hari itu. Di akhir 28 latihan ajaib, juga terdapat anjuran latihan yang dapat Anda gunakan dalam kombinasi yang akan mempercepat keajaiban di area-area tertentu dalam hidup Anda. Mungkinkah kita berlebihan dalam bersyukur? Tidak pernah. Bisakah hidup Anda menjadi terlalu ajaib? Nyaris tidak bisa. Gunakan latihan-latihan ini berulang-ulang agar syukur meresap ke dalam kesadaran Anda dan menjadi bagian dari diri Anda. Setelah 28 hari, jejaring kerja di antara sel-sel saraf di otak Anda telah tersusun ulang dan perasaan syukur telah tertanam pada akal bawah sadar, di mana perasaan syukur otomatis menjadi hal pertama yang muncul di benak Anda dalam setiap situasi. Keajaiban yang Anda alami akan menjadi ilham Anda, karena ketika Anda menggabungkan syukur ke dalam hari-hari Anda, hari-hari Anda akan menjadi spektakuler. Next, apa saja impian Anda? Banyak dari latihan ajaib dirancang untuk membantu Anda mencapai impian Anda.
Oleh karena itu, Anda perlu memperjelas apa yang benar-benar Anda inginkan. Duduklah di depan komputer atau ambil pena dan kertas dan tulis apa yang benar-benar Anda inginkan di setiap area kehidupan Anda. Pikirkan perincian dari apa yang ingin Anda lakukan, menjadi atau miliki di dalam hidup Anda, di dalam relasi, karir, keuangan, kesehatan, dan setiap area penting bagi Anda. Kalau mau, Anda boleh menulis dengan spesifik dan terperinci, tapi tolong diingat bahwa tugas Anda hanyalah menulis apa yang Anda inginkan, bukan cara mendapatkan apa yang Anda inginkan. Cara akan dilakukan untuk Anda ketika syukur sedang melakukan keajaibannya. Jika Anda ingin mempunyai pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan impian Anda, pikirkan tentang segala sesuatu yang Anda inginkan dari pekerjaan itu. Pikirkan tentang hal-hal yang penting bagi Anda, misalnya jenis pekerjaan yang Anda ingin Anda lakukan, bagaimana Anda ingin merasa di pekerjaan itu, jenis perusahaan Anda ingin bekerja, jenis orang-orang yang Anda inginkan untuk bekerja sama dengan Anda, jam yang Anda inginkan untuk bekerja, lokasi pekerjaan, dan gaji yang Anda inginkan. Perjelas apa yang Anda inginkan di dalam pekerjaan itu dengan memikirkannya masak-masak dan menulis semua perinciannya. Jika Anda ingin punya uang untuk pendidikan anak-anak Anda, tulis perincian pendidikan mereka, termasuk sekolah yang Anda inginkan untuk mereka, biaya uang sekolah, buku, makanan, pakaian, dan transportasi, sehingga Anda tahu pasti banyaknya uang yang Anda perlukan. Jika Anda ingin bepergian, tulis perincian negara-negara yang ingin Anda kunjungi. Berapa lama Anda ingin pergi, apa yang ingin Anda lihat dan lakukan, di mana Anda ingin menginap, dan alat transportasi yang ingin Anda pakai. Jika Anda menginginkan pasangan yang sempurna, tulis setiap perincian karakteristik yang Anda inginkan dari orang itu. Jika Anda ingin meningkatkan relasi, tulis relasi yang ingin Anda tingkatkan dan seperti apa relasi yang Anda inginkan. Jika Anda ingin lebih sehat atau meningkatkan kondisi tubuh secara spesifik, tulislah apa yang ingin Anda tingkatkan dari kesehatan atau tubuh Anda. Jika Anda menginginkan rumah impian, tulis setiap perincian yang Anda inginkan dari rumah itu. Ruangan demi ruangan. Jika ada benda tertentu yang Anda inginkan, misalnya mobil, pakaian, atau peralatan, tulislah. Jika Anda ingin mencapai prestasi tertentu, misalnya lulus ujian, mendapat gelar tertentu, sasaran dalam bidang olahraga, sukses sebagai musisi, dokter, penulis, aktor, ilmuwan, atau pebisnis, atau apapun yang ingin Anda capai, tuliskanlah dan tulis sespesifik mungkin. Saya sangat menganjurkan Anda meluangkan waktu untuk terus membuat daftar impian di sepanjang hidup. Tulislah hal-hal kecil, hal-hal besar, atau apa yang Anda inginkan saat ini, bulan ini, atau tahun ini. Saat Anda terpikir lebih banyak hal, tambahkan hal-hal itu ke dalam daftar dan saat Anda menerimanya, coretlah hal-hal itu dari daftar. Cara mudah membuat daftar dari apa yang Anda inginkan adalah membaginya ke dalam kategori kesehatan dan tubuh, karir dan pekerjaan, uang, relasi, hasrat pribadi, benda-benda materi. Lalu, tambahkan hal-hal yang Anda inginkan ke dalam setiap kategori. Ketika Anda menjelaskan hal-hal yang Anda inginkan, Anda memberi petunjuk yang pasti kepada daya ajaib dari syukur tentang bagaimana Anda menginginkan mereka mengubah hidup Anda. Dan Anda siap untuk memulai petualangan yang paling menyenangkan dan menggembirakan yang pernah Anda alami.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian pembukanya untuk latihan 28 harinya. Nanti kita akan mulai di video berikutnya untuk lebih memudahkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.